Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Velas Kenari. Oke guys, di video kali ini gue bakal bahas tentang persiapan beternak burung atau beternak kenari di saat musim hujan datang gitu ya. Dan ini adalah dimana musim paling kalau dibilang paling horor gitu buat para breeder kenari ya. Karena yang pertama biasanya kalau breeder lokal kan biasanya dia tuh paling seneng tuh jemur burung gitu ya, terus gantung burung di luar gitu. Nah, dan ini gue bakal kasih pengalaman aja, tips untuk menghadapi musim hujan dalam beternak gitu ya. Oke, dan yang pertama adalah jika saat musim hujan tiba itu kalian tuh yang pertama jangan sesekali kalian menaruh atau menggantung burung di luar rumah gitu ya. Dalam tanda kutip di sini dilarang menggantung burung di luar rumah itu kita harus tahu dulu gitu. Kita harus tahu cuaca di luar itu anginnya tuh mendung sih nggak apa-apa ya. Misalkan mendung tapi nggak ada angin gitu, cuman mendung aja. Kalian bisa sesekali untuk mengeluarkan burung kalian itu digantung di luar, itu nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa digantung di luar selama anginnya itu nggak terlalu kencang lah, mungkin malah sampai nggak ada angin gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan anginnya gede terus burung kalian itu kena angin, itu biasanya yang pertama itu udah pasti kenari kalian akan ngembang, yang kedua kenari kalian akan sakit serak atau pilek gitu, dan itu susah banget buat ngobatinnya gitu. Karena sepengalaman gue, kalau untuk mengobati pilek atau sesak napas itu susah banget gitu, karena kita harus kalau misalkan kita beli satu obat serak terus kita kasih kemudian cocok, itu alhamdulillah. Cuman beberapa kasus gua gitu, dikasih obat ini nggak mempan, dikasih obat itu nggak mempan. Jadi kalian harus mencoba beberapa burung gitu, dan itu sangat memakan waktu lama dan kasihan juga gitu ke burungnya. Yang pertama itu kalian jangan sampai menggantung kenari kalian di luar rumah pada saat angin kencang gitu ya. Ini untuk yang kedua adalah jangan sampai kalian ngasih egg food sayur-sayuran gitu. Sayur-sayuran juga kalian harus pilih lah ya. Yang pertama itu yang paling tidak boleh kalian kasih adalah yang pertama timun. Karena timun itu basicnya itu kan cair ya, sayur gitu. Yang dalamnya juga itu basicnya cair, dan kalau misalkan dimakan sama kenari mungkin untuk jangka pendeknya sih kenari bakal enak gitu ya, badannya gitu dikasih sayur gitu ya, extra foodingnya bakal enak. Cuman efek yang keduanya itu yang kita paling takutkan adalah kotorannya yang mencair gitu ya. Kotorannya itu cair karena kita nggak bakal jemur, terus kotorannya cair, nanti numpuk di tatakan ini semua basah gitu. Kemudian kalau khususnya untuk yang jantan, nanti kita tutup kerodongnya, dan itu si gas-gas zat amoniaknya itu akan naik ke atas dan akan dihirup oleh burung kita sendiri gitu. Dan itu sangat tidak dianjurkan pada saat musim hujan kalian memberi extra fooding timun. Pokoknya yang basic-basicnya yang basah-basah lah, kayak timun. Terus jagung juga jangan dulu. Jagung paling yang saya rekomenin kalau misalkan kalian ingin ngasih sayuran, kita kasih sawi hijau, cuman tidak terlalu banyak dan tidak terlalu besar gitu ya, hanya untuk asupannya aja gitu ya. Dan yang paling saya rekomendasikan pada saat ingin memberikan extra fooding di musim hujan, yang pertama itu tentunya ada telur. Kalau misalkan telur sih masih aman ya, karena kotorannya juga tidak terlalu cair ya gitu. Cair cuman tidak terlalu sampai kayak air gitu ya.
Itu kalau rekomendasi dari saya adalah telur puyuh itu masih worth it lah ya, masih bagus. Kita kasih telur puyuhnya itu hanya seminggu sekali aja. Kalau musim hujan saya rasa untuk pemberian extra fooding 1 minggu sekali cukup lah ya. Jika kalian lebih aman lagi, kita kasih dry fruit kalau, atau bisa dibilang buah kering atau bisa kita sebut fruity pet, itu yang dari Versalaga. Kita bisa kasih itu fruity pet, atau mungkin yang murah-murahnya juga banyak ya. Gue juga di sini pakai itu pakai dry fruit ya, buah-buah kering gitu. Di dalamnya tuh isinya tuh, sebentar gue ambil dulu. Ini gue pakai dry fruit nih, jadi bentuknya kayak gini nih. Ini dalamnya nih, tuh dalamnya tuh ada, ini komposisinya tuh kayak ada nigernya, terus cuman ada purnya, cuman gue nggak tahu ini pur atau apa ya. Bukan pur, tepung roti ya. Ini kayak ada niger, tepung roti, terus ada buah-buah keringnya juga sih. Kalau gue dilihat di sini sih kayak ada yang kuning, hijau, sama merah gitu. Cuman gue nggak tahu nih buahnya buah apa sih. Kayaknya buah semangka ya. Buah semangka, buah apel juga ada mungkin. Nah ini kalau di musim hujan ini udah paling rekomendasi lah ya. Meskipun nanti kotorannya agak bau karena ini fruit karena ini adalah kayak semi pur gitu ya. Gua nggak tahu pur atau tepung roti. Ini rekomendasi banget, dan ini gue pakai ini kalau pada saat di musim hujan gitu ya. Dry fruit ini harganya ini udah pakai. Cuman kalau sampai segini tuh harganya tuh nggak sampai 10.000 gitu ya, nggak sampai 10.000 apa 15.000 gitu. Gue belinya di toko Orange ya. Kalau misalkan nanti mau boleh langsung komen aja, nanti gue kasih linknya ya. Yang kedua itu pemberian extra fooding, kalian harus pilih-pilih lah ya, jangan sampai mentang-mentang wah ini belum ada, gue belum kasih extra fooding gitu ya, gue belum kasih extra fooding seminggu nih, ada timun nih di rumah gitu, kalian potong lah kasih gitu. Jangan maksain lah ya. Kalau misalkan seminggu kalian nggak kasih extra fooding udah nggak apa-apa gitu, karena namanya juga extra fooding, namanya juga makanan tambahan gitu ya. Makanan tambahan kita kasih biji aja sih itu udah bagus banget gitu, karena itu makanan pokoknya gitu, kayak kita lah gitu. Kita makan buah seminggu sekali juga mungkin jarang gitu ya kalau gue pribadi gitu kan ya. Atau enggak kita makan apa gitu yang enak-enak juga jarang gitu, karena kita makannya makan nasi gitu, terus enggak sampai seminggu kita harus makan spaghetti gitu, enggak gitu ya. Makanya extra fooding itu hanya selingan lah ya, biar burung kita tuh ini ada telur, ada apel gitu, ada sawi gitu, hanya untuk selingan biar enggak terlalu jenuh dan bosen gitu ya. Oke, dan yang ketiga adalah kebersihan kandang pada saat musim hujan. Nah ini paling penting dan paling riskan gitu ya, karena kebersihan kandang pada saat musim hujan tuh emang bener-bener kita harus ekstra gitu ya. Dari biasanya kita bersihin tatakan kotoran ini 3 hari sekali, nah mungkin kalau misalkan di musim hujan kalian bisa jadi 2 hari sekali gitu ya. Karena pada saat musim hujan itu udah nanti lembab, kandang itu udah otomatis lembab, terus bakteri itu gampang banget berkembang biak gitu ya di kandang kalian. Makanya kebersihan kandang itu dari mulai cepuk, tatakan, sama tangkringan itu harus kalian diperhatikan. Biasanya kalau gue sebulan sekali nih bersihin tangkringan, gosok sebulan sekali. Ini bisa sampai 2 minggu sekali atau seminggu sekali udah harus gue bersihin, karena ya itu dia, kalau lembab jamur ada, virus ada, bakteri ada kalau di musim hujan gitu ya. Nah, yang ketiga itu mungkin
paling yang harus diperhatikan itu kebersihan kandang dari mulai cepuk. Gue 3 hari ganti, kalau nggak 2 hari sekali gue cuci gitu ya. Cepuk makan sama cepuk minum, tatakannya 2 hari sekali, biasanya 3 hari sekali gue ganti gitu ya. Karena kalau di musim hujan itu penyakit, segala macam penyakit itu udah pasti datang lah ya gitu. Dan yang terakhir adalah yang keempat, jangan lupa pada saat musim hujan datang kalian harus multivitamin si burung itu harus kalian penuhi gitu ya, dari mulai vitamin berbentuk cairan atau misalkan kayak grit-grit asin-asinan itu kalian sudah ada di kandang gitu ya, harus sudah diberikan gitu ya. Apalagi vitamin itu kalau menurut gue penting juga gitu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Kayak minimal ya jangan sampai loss banget lah gitu. Misalkan carilah vitamin yang paling, misalkan kayak gue nih, gue pakai ebot aja gitu ya, yang standar gitu ya. Kalau misalkan gue nggak gue lagi nggak punya duit terus mau beli vitamin yang agak bagusan, ya udahlah pakai ebot. Yang penting kita nggak usah kosong banget gitu. Kita beternak atau mengurus burung pada saat musim hujan, kita nggak boleh kosong banget gitu, nggak boleh loss aja gitu. Ganti air, ganti minum, ganti pakan, extra fooding udah gitu ya. Kita harus selingin pada saat musim hujan itu pemberian vitamin gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang emang mau musim hujan atau musim panas emang rutin gitu ngasih vitaminnya seminggu sekali atau misalkan 2 minggu sekali, itu lebih bagus gitu. Kalau gue kan di 2 minggu sekali gue kasih about fit gitu ya. Dan kalau misalkan musim hujan ya kita lebih rapetin lagi intensnya, sekitar setiap hari Senin atau seminggu sekali gue kasih about fit di setiap cepuknya gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Kalau misalkan di mana-mana ngejaga kita lupa, kita lagi sibuk kerja, misalkan kalian nggak sempet bersihin kandangnya, kalian nggak sempet bersihin cepuk makannya gitu, gara-gara kita kasih vitamin. Biasanya 2 hari sekali kita bersihin atau 3 hari kita bersihin, karena kita kasih vitamin mungkin 5 hari juga daya tahan tubuh mereka gara-gara vitamin itu lebih bagus atau lebih tinggi atau meningkat gitu ya. Makanya kalau beternak atau mengurus burung itu, kita itu jangan sampai polos lah. Jangan sampai polos itu maksudnya ya kita perlu lah asupan kimia atau bahan kimia untuk mereka gitu, kayak vitamin itu penting banget. Jangan sampai kita hanya mikirin gimana caranya telurnya banyak gitu, kalian kasih Vitalur, kalian kasih Vertivit, kalian kasih dan lain-lain gitu ya. Giliran produksi kalian dipikirin matang-matang gitu, dipikirin sampai sejauh itu gitu. Karena kesehatan burung juga padahal penting gitu, nggak cukup hanya dengan Vitalur dan Vertivit aja gitu. Karena vitamin untuk daya tahan tubuh mereka juga penting juga gitu. Kenapa vitamin penting? Karena kayak betina lah di sini, di gua udah ada sampai yang putih yang belah sana tuh kalau nggak salah udah ada 3 tahun atau 4 tahun di gua gitu, dan itu masih produksi gitu ya. Karena itu untuk maintenance betinanya juga gitu ya. Mungkin itu yang keempat. Dan yang terakhir mungkin tips atau berbagi pengalaman gue tentang menghadapi musim hujan segitu aja gitu. Mudah-mudahan bisa kepake sama teman-teman semua. Atau misalkan ada yang ingin nambahin, kayaknya bang kurang ini, kayaknya boleh kalian langsung ditulis di kolom komentar aja ya. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah share, dan apalagi yang sudah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak. Semoga ternak kalian lancar, rezeki kalian lancar, dan kalian masuk surga. Oke, gue Yora Velas Kenari undur pamit. See you and goodbye guys.